kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Harus kita laksanakan, harus kita patuhi, harus kita kerjakan. Aska boleh lihat? Yang di flash Aska boleh lihat Ustazah? Dan sebentar sayang, lihat di kamera Ustazah. Nah, membuang sampah di tempat sampah. Pinter, makasih. Silakan ditempel Mas Aska. Makan dan minum sambil duduk, dimakan. Pakai seragam lengkap. Nggak boleh yang tiba-tiba mau pakai kaos. Membuang sampah di tempat sampah. Kita cari tahu yang berbeda. Oh ini, zona tidak boleh buang sandal sembarangan. Ayo, sandal teman-temannya nggak boleh buang sembarangan. Jangan. Ya. Nggak boleh loh ya. Buang sandal temannya buat mainan. Ya. Latihan lagi. Ambil sampah semuanya. Profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala umuri dunya waddin. Hadirin yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan diseminasi pemahaman menumbuhkan budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh tim guru penggerak dari SDIT Batu Rusak. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan seluruh nikmatnya yang tidak pernah kita hitung. Sehingga hari ini kita bisa hadir di sini yang insya Allah
akan mendapat manfaat bagi kita dan anak diri kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ittiba kepada sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan salawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Kepala SDT Batur Salam Ustaz Suryani, yang kami hormati segenap pemateri dari tim guru penggerak Ustazah Juli, Ustazah Indah, dan Ustazah Evi, dan yang kami hormati seluruh hadirin, Bapak Ibu guru, tim pengajar SDT Batur Salam. Dalam acara hari ini, diseminasi pemahaman menumbuhkan budaya positif di sekolah. Insya Allah susunan acaranya adalah pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga adalah acara inti, yakni diseminasi pemahaman. Untuk itu tidak perlu berpanjang lebar, kepada Kepala SDT Batur Salam Ustaz Suryani kami persilakan untuk memberikan sambutan. Baik, untuk lebih berkahnya pertemuan kita di pagi hari ini, kita simak kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Imam. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin summa qadaa ajala wa ajalun musamman 'indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wa qalu laula unzila 'alaihi malak walau
melanjutkan acara kita hari ini bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kami mohon berdiri sejenak. Kita akan bersama menumbuhkan patriotisme kita, nasionalisme kita dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Kepada DJ yang bertugas kami persilakan. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan memasuki acara yang berikutnya, yakni sambutan dari Kepala SDIT Batu Salam. Kepada Ustadz Suryani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Indah, Ustazah Evi, dan Ustazah Juli selaku pemateri pada kesempatan siang hari ini. Tak lupa kami hormati pula segenap Ustazah Ustazah SDIT Batu Salam. Semoga ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah alamin. Wabillahi nasta'in wa ala dunya wa din, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Yang insyaallah hari ini kita akan mengadakan sebuah kegiatan ya, dari kita dari selaku calon guru penggerak ya, untuk kita ya, juga guru-guru SDIT Batu Salam. Ini salah satu oleh-oleh ya, daripada ikuti kegiatan guru penggerak. Salam salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai yaumul qiyamah. Kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak Saudara Indah, Saudara Evi, dan Saudara Juli yang telah mengikuti program pemerintah ya, yang awal-awalnya banyak dari guru-guru yang merasa berat ya, bukan berat ya, wawang ya. Jadi wedi ayah yang dewe ditakut dengan bayangan sendiri. Maka setelah ini beliau bertiga ini mengikuti program guru penggerak
penggerak ya, mengikuti seleksi dari sekian guru. Alhamdulillah kita ada 3 yang terseleksi, kemudian mengikuti proses guru penggerak didampingi. Kita perhatikan walaupun agak repot ya dengan berbagai macam kegiatan ya. Dan kesibukan kita sudah sibuk, sudah banyak kegiatan, ditambah lagi kegiatan guru penggerak ya. Sehingga mereka ini harus mengejar waktu dan harus menambah lemburnya ya. Menambah lemburnya. Namun kalau kita tanya, kita amati, merasa senang ya. Merasa senang sekali. Kenapa? Karena ternyata yang beliau sampaikan itu, yang selama ini beliau ikuti itu luar biasa sekali. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu baru, banyak sekali kemudian pengalaman baru untuk mengikuti ya proses pembimbingan calon guru penggerak. Ya. Dan mudah-mudahan nanti juga sebagai motivasi bagi yang teman-teman yang lainnya yang saat ini sudah mendaftar yang kemarin itu berhasil daftar pindah kemarin itu 10. Alhamdulillah akan lebih banyak dan nanti bisa diterima dan nanti bisa mengikuti jejak yang mereka bertiga ini. Ya. Maka hari ini Ustadz Lendah ini yang telah mengikuti bimbingan untuk calon guru penggerak ini mencoba untuk membagi budaya positif ya, membagi ilmunya ya. Coba nanti kita lihat seperti apa sih hasilnya ya. Selama ini dibimbing ya, didampingi, selama ini kita ribet ya, apa sih hasilnya? Coba nanti kita lihat nanti. Dan saya yakin insya Allah nanti hasilnya kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang baru. Ya. Dan yang jelas adalah ini kegiatan ini merupakan program pemerintah. Kemudian juga dari JSIT pun senantiasa mendorong. Sejak awal JSIT mendorong agar guru-guru itu mengikuti program guru penggerak, agar sekolah-sekolah itu mengikuti sekolah penggerak. Ya, yang terakhir kemarin itu ketua JSIT wilayah terutama itu memfasilitasi teman-teman, yaitu bimbingan bagaimana caranya mudah untuk bisa masuk ke mendaftar dulu di program guru penggerak. Artinya apa? JSIT itu sangat mendukung. Ya, kita berharap dengan banyaknya kita ini memiliki guru-guru penggerak, maka kita bisa lebih memajukan. Ya. Jadi pertama, kualitas kita akan lebih maju, ilmu kita akan lebih banyak, kemudian lembaga kita tentunya akan lebih maju, lebih dikenal masyarakat dan lebih dipercaya oleh masyarakat untuk membimbing putra putrinya. Dan juga kita berharap pula ya kebaikan kita yang dihasilkan dari guru penggerak ini juga dapat diadopsi, dicontoh oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Sehingga kalau sudah diadopsi contoh, tentunya kita tidak boleh tinggal diam, harus memiliki inovasi-inovasi yang terbaru lagi. Sehingga sekolah kita akan terus bergerak, terus berkembang sesuai dengan program pemerintah, sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kalau kita ini sudah merasa puas dengan yang ada, maka itulah awal daripada kemunduran. Ya, jadi kalau kita sekarang sudah merasa puas dengan sekolah kita dan merasa sesuatu paling apik dan sebagainya, tanpa kita terus berinovasi, maka itu sebuah awal daripada kemunduran. Kalau itu terus berlanjut, maka kita tidak tahu apakah setahun, 2 tahun yang akan datang, apakah sekolah kita akan bisa maju lagi. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau nanti kita bisa ikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Dan insya Allah dari sini kami tetap mendukung kegiatan ini ya. Jadi yang dilakukan Ustadz Tersadah salah tetap kami dukung, kami bantu semampu kami agar berjalan dan agar untuk dapat dimanfaatkan oleh kita dan lembaga kita.
Maka insyaallah dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi pemahaman menumbuhkan budaya positif sekolah Sabtu 28 Januari 2023, cinta dan kecintaan dibuka dan bisa dimulai. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dari kegiatan kita untuk kita bersama-sama. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khair Ustaz Riyani, Kepala SDIT Darussalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh undangan acara pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya ada sebagian rekan kita yang telah memulai, ya. Saya sering dengar dapat inspirasi bahwasanya mimpi-mimpi besar, cita-cita besar hanya akan terwujud jika diiringi dengan langkah-langkah yang besar. Dan langkah besar akan bisa terwujud, akan bisa tercapai jika segera dimulai dengan langkah-langkah kecil. Dan kita bersyukur hari ini alhamdulillah rekan kita sudah memulai salah satu langkah itu yang insya Allah akan menjadi pijakan pertama menuju langkah-langkah besar berikutnya dan menuju mimpi dan cita-cita besar kita bersama. Untuk itu kami berharap monggo kita kosongkan, jangan kosongkan ya. Biasanya kalau misalkan kosongkan gelasnya, gitu kan, agar siap menerima ilmu baru. Maka kalau saya harap nggak usah dikosongkan gelasnya, cukup besarkan wadahnya. Maka kalau gelas silakan diganti yang lebih besar lagi, teko atau panci bahkan ya, agar kita bisa menerima inputan baru, ilmu baru, wawasan baru, sehingga kita bisa terus bergerak dan bergerak. Ibarat air, kalau diam maka dia menjadi sumber penyakit. Tapi kalau dia bergerak terus bergerak maka dia akan jadi jernih dan semakin jernih. Baik, seperti saya, setelah ini kami persilakan kepada pembicara bertiga untuk melaksanakan, menyampaikan apa yang disampaikan. Waktu dan tempat kami bersilakan. Sopan santun. Oke, jadi beberapa yang saya sebutkan tadi itu adalah salah satu beberapa bagian dari budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Gitu. Nah, oke. Budaya positif ini materi yang kita pelajari di Guru Penggerak. Jadi hari ini kita bagikan ke ustadzah semuanya agar semuanya bisa memahami. Ada beberapa konsep pokok atau materi penting ya. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua tentang nilai kebajikan. Nanti akan dijabarkan di setiap sesinya. Yang ketiga tentang teori motivasi. Kemudian yang keempat tentang hukuman dan penghargaan. Yang kelima restitusi. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh keyakinan kelas. Yang kedelapan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah ilmu-ilmu yang akan kita pelajari nanti, gitu ya. Nanti akan dijabarkan di setiap sesinya, saling berkaitan antara satu yang lainnya. Oke, bisa dilanjut. Sudah siap belajar, ustazah semuanya? Siap? Oke. Ya, kita ucapkan bersama-sama. Saya siap belajar budaya positif. Saya siap belajar budaya positif. Nah, oke, berarti semuanya sudah siap. Ya, silakan. Nah, yang materi yang pertama adalah disiplin positif. Oke. Kalau ustazah mendengar kata disiplin, anak yang disiplin itu anak yang bagaimana? Baik. Anak yang baik.
Anak yang pintar, tepat waktu, rajin, tertib, taat aturan, gitu ya. Solih. Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Guru yang disiplin ya. Gimana? Guru yang bisa menjadi contoh. Guru yang bisa menjadi contoh. Terus? Guru yang disiplin. Guru yang disiplin berarti sama memberi contoh jadi disiplin gitu ya. Guru yang Oke. datang tepat waktu. Wis, guru yang datang tepat waktu. Yang tidak berarti gak disiplin ya, Mus? Ada kendala lampu merah. Nah, itu dia. Oke. Ya, baik. Oke. Kita akan lakukan sebuah kegiatan. Silakan berdiri lagi. Berpasangan, berhadapan-hadapan. Boleh, silakan. Oke. Berhadapan-hadapan ya. Tentukan siapa yang jadi orang pertama dan siapa yang jadi orang kedua. Oke, sudah ya. Orang pertama, silakan menyatukan dua tangan di depan dada. Disatukan, ya, disatukan enggak. Oke. Nah, orang kedua tugasnya adalah cobalah membuka genggaman yang ada di depan kalian, gitu ya. Nah, caranya perhatikan. Caranya boleh pakai apa ya? Kekerasan maksudnya. Tarik aja gitu ya tangannya, atau boleh juga dengan kelembutan, dibujui, dikasih uang 100.000 buka ya. Silakan dicoba. Nanti yang sudah berhasil angkat tangan, berhasil gitu ya. Siap? Orang pertama mempertahankan dengan kuat, orang kedua mencoba membuka. Oke. Oh, belum mulai. Siap? 1, 2, 3. Halus boleh, keras boleh, silakan. Yang berhasil silakan, berhasil. Woi, berhasil nomor 1, berhasil nomor 2, berhasil nomor 3, nomor 4. Ayo yang belum. Dikasih uang. Boleh. Cukup? Ya, oke. Silakan dulu kembali. Berarti dia kekuatannya penuh. Oke. Ya. Siapa tadi yang berhasil? Oke. Coba boleh ke depan. Caranya bagaimana? Ya. Saya cuma pegang gini aja sudah tak terus. Ternyata dia sangat tutup di. Tapi baru kekuatan saya gitu. Oh ya gitu. Tapi sebenarnya dia kokoh. Bisik-bisikin nggak mau, tapi dengan cara yang lain. Itu saja. Oke, strateginya luar biasa. Tepuk tangan. Oke, ada yang dengan cara lain? Oke, monggo saja, silakan disampaikan. Ya, bagaimana caranya? Saya rayu, saya kasih sesuatu katanya, saya sukanya uang gitu. Saya kasih pulpen nggak mau, saya sukanya uang gitu. Oke, cara yang keren juga. Jadi digali dulu senangnya apa sih, baru itu dikasihkan. Akhirnya dengan senang hati mau membuka tangannya, gitu ya. Ada yang pakai cara kekerasan? Coba sekeras apa usahanya? Kalau saya tadi permisi ya, saya buka gitu. Tapi dengan kelembutan, tapi akhirnya juga dipaksa.
pemaksaan akan dilakukan jika bujukannya tidak berhasil, gitu ya. Oke. Jadi ini hanya permainan saja sebagai apa ya? Nggak bisa masuk. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang memiliki kontrol untuk membuka atau tetap menutup tangannya? Orang pertama atau orang kedua? Orang pertama. Sekuat apapun usahanya orang kedua, kalau orang pertama tuh nggak mau, itu bisa nggak dia membuka tangannya? Tidak bisa, gitu ya. Meskipun dikasih uang 1 juta misalnya, tapi kalau ada yang tetap nggak mau buka kan juga tidak bisa terbuka, gitu ya. Gimana? Nggak mau loh kalau kasih uang. Jadi setiap kita itu memiliki kontrol untuk diri kita sendiri. Bisa nggak orang lain mengontrol kita melakukan sesuatu? Bisa, hanya dengan mungkin ada teknik-teknik tertentu. Tapi misalnya besok Ustazah Marni ketika dikasih uang 100.000 lagi gitu, mau nggak? Apa minta tambah lagi? Sama seperti saya. Nah, kondisional kan, berarti tergantung siapa, Ustazah Marninya juga mau membuka atau tidak. Nah, ini yang menjadi dasar teori kontrol yang nanti akan Ya, luar biasa sekali tadi yang disampaikan sama Ustazah Evi. Saya pun juga harus belajar lagi hal-hal yang saya sudah pelajari, kemudian beliau mengupas lagi, jadi semua kita lebih belajar lagi. Oke, kami melanjutkan untuk materi selanjutnya, masih berkaitan. Setiap anak tadi kalau melakukan, harapannya kalau misalnya dikasih target menghafal Al-Quran sehari setor 3 atau 4 ayat. Tapi kan tidak semuanya mampu dan bisa. Apa kita langsung mau judge mereka? Biar Thomas kok di rumah gak mau hafalan, ini seperti itu. Pasti kalau waktu kita seperti itu juga ya. Nah, sebenarnya kita harus juga melihat, sekali-kali melihat dari sudut pandang yang lain. Pasti anak itu melakukan hal itu ada motivasinya, ada alasannya, ada sebabnya. Nah, coba kita sekali-kali dengar, tanyakan ke mereka, kenapa mas kok nggak ngafalin, ada apa? Mungkin mereka di rumah itu ada aktivitas yang lain, mungkin lagi badan nggak sehat, aktivitas atau PR-nya banyak, yang kelas 5, kelas 6 ini sudah banyak tugas seperti itu. Jadi kita juga harus menerima, kita juga menerima apa yang mereka sampaikan. Oke? Sekarang kita belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, kita berusaha untuk berpositif dulu ya, sama diri kita, sama anak-anak kita. Positif dulu, melihat mereka misalnya Mas Jakaria atau siapa. Coba lihat mereka, dia itu positif gitu loh. Jangan, wah ini troublemaker pokoknya. Jangan, coba positif dulu lihatnya. Nanti insya Allah ke depannya akan muncul, oh dia ternyata pintar di sini, dia unggul di sini, akan muncul nanti. Next. Oke. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, ya kan? Peraturannya gini, hukumannya apa, sanksinya apa, pasti selalu diikuti. Dalam modul ini kami mempelajari baru modul 1, kurang lebih 2 bulan. Ini modul 1.4 tentang budaya positif, diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi selain kita masih salah hukum, salah tidak sanksi, ternyata ada tahap atau
metode lain yang lebih baik daripada hukuman atau konsekuensi. Oke, yang pertama kita belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. 1, anak-anak itu atau kita melakukan sesuatu itu pasti ada 3 motivasi. Salah satunya kita coba lihat. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak melakukan sesuatu biar nggak dihukum sama buku ustazahnya. Aku manut lah pakai sepatu itu biar nggak dihukum ustazah Sandika. Berarti itu motivasi dari mana? Dalam diri dia atau dari luar? Eksternal. Karena ada dia takut sama hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Aku dapat hadiah dari umiku karena dapat 100 matematika. Nah, bisa ada kan seperti itu? Itu biasa mereka yang mungkin selalu dikasih reward seperti itu akan menuntut lagi dan lagi. Itu juga motivasi dari luar anak. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, mungkin untuk jenjang kelas 1, 2, 3 mungkin belum bisa mengerti ya, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya pakai sendal, saya pakai seragam lengkap, itu tujuannya biar saya jadi murid yang baik, solih, gitu kan. Semua memang ada jenjangnya sendiri-sendiri. Itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Maunya itu ke situ. Jadi internalnya anak yang mau kita tingkatkan dan tumbuhkan itu. Tapi semua ada prosesnya. Lanjut. Motivasi manakah yang pada saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Kayaknya yang mana? 1, 2, atau 3 tadi? 1, karena tidak mau dihukum. 60% 1. 2, 30% karena ya mungkin ada anak yang emang sudah sadar. Nomor 2 ini mungkin sudah ada peningkatan ya dari yang ke 1 dan 10% mungkin yang ketiga. Gitu kan ya. Itu mungkin pada diri kita juga. Oke, lanjut. Kita dari tadi Ustazah Evi menyampaikan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, internal tadi pada anak murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan. Mereka itu mau seperti apa ke depannya dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Aku tuh sholat duha tertib biar aku jadi dapat pahala. Itu bisa internal, bisa eksternal ya. Atau saya mau jadi kedepannya mau jadi orang yang lebih solih atau apa. Jadi mereka menghargai diri mereka sendiri. Itu harapan kita. Tapi semua tentunya tidak. Ini mungkin teori ya, tapi kita berusaha untuk positif. Pikiran kita positif, insya Allah pasti bisa. Lanjut, Ustazah. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baru kita masuk kepada kalau ada pelanggaran, biasanya kita akan masuk pada ranah ini, hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman, pengertian dari hukuman itu apa sih? Hukuman itu nggak terencana atau tiba-tiba. Ada anak sing mukul koncone langsung kita refleks ikut menghukum anak yang melakukan tindakan tadi. Itu namanya pasti itu menghukum. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru kepada siswanya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan antara guru dan murid dan pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu bersifatnya tiba-tiba, nggak direncanakan. Kita pasti sering di kelas ada anak yang untuk koncolnya, terus kita juga ayo melayu lapangan. Atau ada yang terlambat datang sekolah,
bersihkan kamar mandi, kayak gitu kan kayak refleks kita itu kita nggak diskusi dulu sama anak, kita nggak nanyain kalau kayak seperti ini gimana, gini nggak ada diskusi, jadi kita langsung ngasih hukuman. Telat melayu lapangan 100 kali, telat nulis di kertas sampai 100, saya berjanji tidak akan telat, saya tidak berjanji tidak akan telat, seperti itu kan? Masih ada yang melakukan seperti itu? Menulis di kertas, anaknya suruh nulis 100 kali, sudah? Tidak. Dulu kan ya. Tapi saya masih menemukan beberapa bukti di sana. Ada yang masih seperti itu. Lanjut, kemudian tentang konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat negatif atau gagal gitu ya, nanti produknya pasti akan gagal. Kalau lebih baik dari hukuman, kita lebih baik melakukan konsekuensi dengan anak. Konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya ini sudah disosialisasikan. Misalnya seperti kemarin saudara-saudara sudah memberitahukan kepada anak-anak di aula. Misalnya kalau ada tugas PKS melakukan ini, nanti konsekuensinya ini. Yang teringan aja kelas 1 misalnya enggak bawa alas kaki, harus ngaji, nyari guru ngaji 1 lembar atau setoran. Nah itu sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi enggak mendadak kamu melakukan salah langsung seperti ini. Tidak, jadi sudah ada disosialisasikan, sudah ada pembicaraan dengan anak-anak. Anak-anak tahu. Akhirnya kelas 1 ketika dipanggil namanya, respon dia apa? Enggak. Ketika namanya dipanggil, mereka langsung respon, nangis. Ada yang nangis karena dia sudah tahu. Aduh, aku dipanggil, aku ditulis kakak-kakaknya itu udah nangis. Kemudian dipanggil, tambah nangis, bro. Akhirnya kemarin ada dirubah lah. Untuk kelas bawah itu lebih diserahkan kepada wali kelasnya, seperti itu. Jadi sudah, kalau konsekuensi itu sudah kamu melakukan ini, konsekuensinya ini. Misalnya Bu Rinsa mematahkan pensilnya Bu Ratna, konsekuensinya Bu Rinsa harus ngapain? Mengganti, seperti itu. Nggak langsung kalau dikasih hukuman kan nggak relevan kan. Misalnya Bu Rinda menumpahkan air di mejanya Bu Yuli. Nah itu ada konsekuensi yang harus Bu Rinda lakukan untuk menormalkan lagi keadaannya. Oke, seperti itu. Lanjut. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti itu. Dihukum, ngerti kata dihukum itu anak itu pasti takut. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, emang harus konsekuensinya dia harus membersihkan atau mengganti tadi. Membuat anak sakit fisik, disuruh push up, disuruh lari, fisiknya sakit, apalagi apanya? Hatinya, kalau sampai ada kata-kata guru yang menyelekitkan hati anak, mungkin anak akan patah hatinya, dan untuk jangka waktu yang lama. Makanya kita sekarang cobalah jangan sering-sering mengucapkan kata tak hukum menko gitu. Kita minimalisirkan. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Mereka kalau melakukan kesalahan ya nggak nyaman dalam jangka pendek. Ketika dia sudah melakukan konsekuensinya, dia sudah nyaman lagi. Kemudian kalau dikasih hukuman, anak itu akan benci sama peraturan di kelas dari 1 sampai 20. Akhirnya mereka malah dilanggar aja. Karena mereka nggak suka dengan diatur-atur. Beberapa anak kan nggak suka dengan peraturan kan, karena terlalu disiplin mungkin. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan,
marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ketika kita menghukum, mungkin menghukumnya di depan teman-temannya itu akan membuat anak merasa malu, marah, dan benci gurunya. Mungkin ada ya kita yang mungkin diri kita dibenci oleh murid-murid kita itu mungkin kelas 1 mungkin teringat dulu dihukum sampai kelas 6 mereka itu ke kita itu kok nggak respon, mungkin ada. Kalau konsekuensi lebih baik anak belajar untuk mematuhi aturan, mereka akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan sementara. Misalnya mereka masuk kelas terlambat, seperti yang dulu Ustazah Indah sering melakukan itu, mereka itu tidak dihukum, tapi dihilangkan haknya sedikit. Mereka masuk kelas terlambat, berarti dia keluar kelasnya juga haknya untuk istirahat nanti juga diambil. Keluar karena masuk kamu telat, keluar kelasnya juga telat, Mas. Konsekuensinya kayak gitu. Haknya kita ambil sedikit, gitu. Jadi nggak dihukum kan itu. Jadi mereka konsekuensi atas apa yang kamu lakukan, konsekuensinya kayak gini, diambil haknya. Kemudian hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita coba berpikir, silakan Ustazah melihat nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke. Dan untuk kesepakatan dulu, sudah ada kesepakatan ya konsekuensi. Kalau sebelumnya nggak ada kesepakatan ya hukuman. Biasanya sudah disampaikan. Oke. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Enggak, ini bisa kita langsung jangan gitu. Hukuman itu ya? Itu hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Kita harus bisa membedakannya. Kalau konsekuensi itu kalau kayak tanggung jawab. Ya, tujuan awalnya tadi loh. Yes. Oke, tadi hukuman dikunci ya. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Next, 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 5, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Kita tidak dibahas. 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Kita lihat. Iya, itu. Coba kita pikirkan, kok ini kok jadi hukuman kenapa? Ini kok jadi konsekuensi kenapa? Kalau hukuman itu tidak memberikan solusi. Kalau konsekuensi itu memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Terima kasih. Betul. Jadi kalau hukuman itu tadi kan ada yang menyakiti secara fisik, salah satunya itu. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Kalau tadi kasus nomor 7 itu kan pelajaran PJOK. Mungkin ada lebih yang berhak. Kalau guru itu kan kalau PJOK nggak langsung ujuk-ujuk suruh lari. Mungkin ada pemanasannya dulu atau gimana. Kalau kita ujuk-ujuk disuruh lari 10 kali, 20 kali kita nggak ada pemanasan atau apa ya anak bisa pingsan. Squat jam ada kasus sit up juga apa itu? Sit up, squat apa ya yang gini? Squat jam yang siswanya kemudian pingsan itu. Nah, jadi banyak harus kita pikirkan lagi ya, jangan apalagi fisik kita harus mengurangi itu, jangan sampai kita ketiban apes akhirnya berbuntut panjang.
Oke, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, sekarang tadi sudah tahu hukuman, sekarang dihargai kok dihukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan atau apresiasi kita kepada anak itu bisa menjadi sebuah hukuman juga. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini berdasarkan Al-Hikon tahun 1993 sudah melakukan penelitian. Maksudnya di sini kita memberikan penghargaan reward kepada anak-anak itu juga harus ada, kita pikirkan. Gak selalu penghargaan itu baik, gak selalu penghargaan itu memberikan suatu dampak yang baik, karena ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap penghargaan. Misalnya hanya sekedar pujian aja kepada anak itu kadang juga akan menimbulkan banyak efek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek saja. Wah, pintar banget sih, Mbak. Ketika kita puji atau kita sanjung, mereka akan senang dan kemudian mengharapkan seperti tadi sampaikan Dr. Evi, masa kita mau menyanjung setiap hari? Itu akan bertahan jangka pendek. Ketika kita lupa nggak menyanjung, anak itu mungkin nggak akan melakukan kebajikan tadi. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Coba kita terapkan pada anak kita sendiri di rumah atau murid-murid kita di kelas. Kalau ada yang seneng banget dipuji, ketika kita nggak puji, nggak memperhatikan dia itu langsung down. Ada seperti itu. Kemudian yang dampak keduanya, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Misalnya saya mau juara 1, ternyata saya sudah berusaha keras, kok saya nggak dapat juara 1, akhirnya apa? Mutong, sakit hati, kecewa, gak suka sama gurunya, atau gimana gitu kan ada, nangis. Yaitu karena dia sering mendapatkan, kalau juara 1 dia dapat hadiah dari orang tuanya, atau disenangi sama gurunya, atau di apa gitu. Ya, kita penghargaan merusak hubungan. Nah, ini loh yang bahaya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan ikut tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Misalnya juara 1 ini maju, kemudian temannya mungkin ada yang nggak suka kan? Pasti itu. Nah, sehingga rusaklah hubungan mereka itu. Makanya kita kenapa kayak di kurikulum Merdeka atau K13 itu sudah tidak ada ranking. Salah satunya untuk menstabilkan ini loh. Biar nggak ada di anak itu, oh aku nomor juara 1 di kelas, kemudian yang lain menjadi kayak lo sih paling pintar dewe atau gimana. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Alah paling aku sinawa juara 1 ya kae. Aku melok lomba nyapo, paling yang dapat juara 1 dia gitu. Jadi akhirnya yang lain nggak mau ikut mencoba lagi, padahal dia pasti punya potensi di bidang yang lain. Kemudian lanjut penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya nggak menang tadi loh, merasa terhukum. Aku terus bodoh dewe di kelas, aku agak berharga seperti itu. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang.
Bisa dipahami di sini? Ranking tadi yang aku tuh pasti kalah harus juara 1. Aku tuh mesti jadi orang yang kedua. Aku tuh selalu di bawahnya ini gitu. Jadi mereka tuh merasa dihukum oleh perasaan dia sendiri mungkin. Makanya di kurikulum Merdeka sama K13 itu kemarin tidak ada ranking. Jadi kita ketika ada murid menanyakan tentang ranking, kita harus bisa menjelaskan kenapa nggak ada ranking, kenapa kita juga menguatkan bahwa setiap anak itu punya potensi dan kepandaian di masing-masing mereka. Lanjut, motivasi dari diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga pada pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan. Seorang anak yang bisa membaca, sudah bisa baca, anak kecil TK, mereka tuh akan senang. Itu udah kebahagiaan dari dalam diri mereka. Kita nambahin dia dengan ngasih hadiah, sebenarnya kita telah merusak kebahagiaan mereka. Kita malah menambahi sesuatu yang sudah alami muncul dari diri mereka. Jadi ya kita apresiasi. Bagaimana cara kita mengapresiasi atas keberhasilan anak? 1, memberikan pengakuan secara khusus atau pribadi. Mungkin kita mengucapkannya secara pribadi, tidak di depan teman-temannya. Selamat ya mas, atau begini-begini. Jadi jangan di depan yang lain. Kadang biar tidak ada persaingan atau ketidaksukaan dari temannya. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Hari ini, Penafiah pintar, sudah bantu Ustazah menyapu. Bu Winda, Mbak Winda sudah pintar, sudah mau apa seperti. Jadi semua merasa diperlakukan adil. Gak ada yang pintar itu sayang. Kemudian beri secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Kita nggak hanya dia tiba-tiba dapat juara, kita agung-agungkan. Sedangkan mereka yang berproses sudah belajar terus, tapi nggak ada juara-juara terus. Ya kita menghargai mereka juga yang nggak dapat juara itu, walaupun dia belajar itu. Kemudian restitusi, saya membahas sedikit saja, adalah cara yang kita pakai pendekatan untuk menciptakan disiplin positif selain hukuman dan konsekuensi. Di sini lanjut terus. Restitusi adalah menciptakan kondisi yang bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka, membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Jadi lebih baik daripada konsekuensi dan hukuman tadi. Selanjutnya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntun bukan menghukum. Fokus pada karakter, bukan pertindakan, dan fokus pada solusi. Dan mengembalikan anak pada kelompoknya. Ketika mereka dicap jelek, mereka nakali koncone, kemudian mereka diasingkan oleh temannya. Ketika kita melakukan restitusi, kita menggali dan menyelesaikan masalahnya, kemudian dia menyadari kesalahannya, mereka akan kembali ke pada teman-temannya dengan pribadi yang lebih baik. Tidak sebagai pembuat onar lagi, tapi mereka sudah berbuat yang lebih baik. Menyadari. Oke, saya rasa ini dulu karena kita waktu juga harus berkejaran. Kita lanjutkan dengan materi dari Ustazah Endah. Dilanjutkan kepada kesepakatan kelas. Oke, terima kasih. Ustazah Endah, persilahkan. Lanjut ini. Saja kita lanjutkan untuk materi bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas. Nah ini sebenarnya kita sudah pernah, mungkin kita semua sudah pernah membuat, namun sedikit berbeda kata ya. Kalau yang ada yang kita buat selama ini kesepakatan kelas. Nah,
5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan kita itu secara general. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Mau orang tua, mau orang dewasa, mau anak-anak, 5 ini yang kita butuhkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan, pasti. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu dari kebutuhan dasar kita. Saya ingin jalan-jalan, berarti saya kira-kira ingin memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan apa? Kesenangan. Saya ingin pergi ke rumah makan Padang. Bisa. Kesenangan. Kebutuhan. Oke, lanjut. 1, kita bahas tentang kebutuhan bertahan hidup. Semua juga pengen survive, bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan yang berat ini dengan berbagai beban yang kita. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kita butuh rumah, makan, sandang, pangan, papan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman. Jadi dengan bertahan hidup dari rasa aman itu sangat kita butuhkan, kebutuhan dasar kita. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan kita, diterima oleh tempat kerja kita, teman-teman kita, anak didik kita disayangi. Kita kan butuh itu kan. Kita bekerja tapi kita tidak disayangi atau diterima oleh rekan kerja kita, bagaimana rasanya? Sakit. Pasti sakit dan tidak nyaman. Iya. Oke, lanjut terus. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Kita pengen dianggap berharga. Kita nggak mau direndahkan orang lain. Kita punya kemampuan apa, kita pengen diakui. Itu pasti ada di diri kita. Kita nggak mau diremehkan, kita nggak bisa apa-apa, kita hanya benalu. Itu sakit rasanya ya. Diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem atau kepercayaan diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh yang buruk. Lanjut, yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, freedom. Kebutuhan untuk bebas atau kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita nggak mau diatur, kita nggak mau di dalam tekanan orang lain. Kita mau melakukan apa itu atas dasar kebebasan diri kita sendiri. Kita mau jadi orang yang merdeka. Lanjut, yang kelima, kesenangan atau merasa senang atau fun. Kebutuhan akan bersenang untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Misalnya dalam anak kelas 1, 2, mereka akan bisa belajar menerima pelajaran ketika hati mereka merasa senang. Mereka senang dengan apa biasanya? Bernyanyi, bermain, jadi gitu, bergurau. Makanya kenapa di kelas, mungkin di kelas atas juga terjadi kadang anak-anak itu kok rame guyon nih. Mungkin kadang kita merasa anak-anak kok rame, gak tertib. Ya, mereka juga ingin memenuhi kebutuhan mereka. Dari pagi dikasih soal, kelas tegang. Soal itu kan mereka perlu sesuatu yang kesenangan tadi. Mereka tetap butuh itu. Jadi ya kita memberikan waktu buat mereka untuk jeda pelajaran itu, kita kasih waktu 5 menit lah, agar mereka tidak merasa tertekan. Kemudian kita kasih problem, coba saudara silakan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Burani, gurunya.
Hati-hati ya, anak kelas 1, 2, 3 itu jujur. Jadi ketika apa yang kita lakukan itu mereka akan kadang dibilang jujur sama orang tuanya. Jadi ya serba salah kita. Harus bermanis-manis di depan mereka. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Oke. Misalnya Dinda ditanya ibunya, dia menjawab, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas nyanyi-nyanyi sambil nyanyi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Dindanya suka nyanyi di kelas. Itu berarti dia itu punya ada kebutuhan apa yang pengen dia penuhi. Kebutuhan kan kesenangan. Dia senang nyanyi. Dia bisa mengerjakan dengan dia sambil nyanyi, masak. Mungkin ada orang yang ibu-ibu yang masak sambil nyanyi. Bu Siti. Oh, zikir, masya Allah. Sholawat. Oke, ya itu. Setiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Mungkin Dinda kalau jawabannya seperti itu, mungkin dia memang butuh kesenangan. Kemudian kalau Dinda menjawab, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Baper dia. Berarti dia ingin diapakan sama Bu guru. Diperhatikan, disayangi, ya kan? Dan diterima. Oh, Ustazah kok diem aja sih, padahal aku jilbabku itu loh bagus. Ustazah kok gak respon ya? Oh iya. Iya, karena dia ingin disayang, disanjung, disapa, sebenarnya gitu. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah, dia bosen, berarti dia pengen sesuatu apa? Dia butuh apa itu? Dia pengennya main bebas, gerak motoriknya mungkin anak kelas bawah itu pengennya main di luar. Jadi kita belajarnya bisa di luar, bisa sambil di luar sambil di lapangan atau sambil bersih-bersih tergantung materi. Misalnya kalau kelas saya IPAS ada materinya sekarang ini menjaga kebersihan lingkungan, ya udah ajak mereka ke lapangan sekalian bersihin sampah, ambilin sampah, kan itu juga mendidik kan, sekaligus menghilangkan jenuh di kelas. Kemudian aku sebel gambaranku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, lo gambarannya yang indah, lo welek lo, ditunjukkan ke teman-temannya. Berarti di situ penguasaan, gurunya itu kayak berkuasa untuk menunjukkan kekurangan muridnya, karena kan guru mungkin punya kuasa di kelas gitu. Dia tidak mau seperti itu kan. Itu aja untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Materinya sangat sedikit. Sebenarnya banyak kasus-kasus, tapi tidak perlu kami tampilkan semuanya. Kemudian lanjut kepada materi selanjutnya. Ustazah Endah lagi. Mudah-mudahan tidak bosan. Sebenarnya ini Ustazah dijeda nggak? Kemarin malam, tadi malam, kemarin sore, terus. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Nah, apa sih restitusi? Masih ingat nggak tadi disampaikan oleh Ustazah Juli? Tali. Restitusi itu gampangnya kita mengingat, restitusi itu adalah dialog yang dilakukan antara guru dengan murid dalam menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan murid, yang dihadapi bersama-sama. Jadi restitusi 5 posisi kontrol ini adalah cara bagaimana kita menghadapi jika murid kita melakukan kesalahan. Hampir setiap hari ya murid kita melakukan kesalahan. Menurut pandangan kita, setiap hari itu pasti ada 1, 2 atau pasti minimal 1 anak yang tidak tertib atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya disampaikan oleh Gosen ya, ada 5 pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita akan membedakan kelima posisi kontrol ini dengan satu contoh kasus ya, yang ini sudah diperagakan, dikutip dari
Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2007, di mana kasus yang ditampilkan adalah seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah, yaitu Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Oh iya, kemudian berikutnya, nah posisi yang pertama tadi adalah penghukum. Penghukum ini jadi langsung memberikan hukuman. Jadi kalau guru menghadapi murid Adi yang datang terlambat tadi, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu melotot, kemudian sampai menunjuk-nunjuk gitu ya, menghardik, memarahi. Nah, kata-kata yang biasanya muncul dalam posisi penghukum ini adalah terlambat lagi ya, gitu. Jadi nadanya tidak bersahabat. Kamu lagi yang terlambat. Kamu lagi yang membuat kerusuhan gitu ya. Kemudian kapan sih kamu bisa datang tepat waktu gitu. Jadi nadanya sudah tinggi. Kalau pada posisi pembuat merasa bersalah, ini ya, nada suaranya lebih halus, sedih. Tujuannya untuk memancing agar anaknya itu merasa bersalah. Tanpa kita menyalahkan dia merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak mau terlambat lagi loh. Kenapa kok masih sering mengecewakan ibu? Nah itu jadi biar dia kasihan sama gurunya, akhirnya dia merasa bersalah. Ya bu, saya salah, saya datang terlambat gitu. Itu kalau membuat merasa bersalah. Jadi mungkin masih sering kita lakukan ya. Saya juga masih sering melakukan sebelum saya belajar di JGP. Kemudian sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya lebih dekat posisi dengan muridnya, mata dan senyum ada kejenakaan. Nyapo terlambat lagi. Ayolah, datangnya biar lebih. Ya kenapa terlambat lagi gitu ya? Ya nggak apa-apa dan duduk sana lagi gitu. Jadi ada yang masuk terlambat. Jadi tujuannya adalah dia tidak menyinggung anak. Ketika anak merasa seperti teman, harapan gurunya adalah anak itu akan menyadari kalau dia bersalah. Tapi efeknya kira-kira apa kalau kita sebagai teman? Iya, mengurangi kesopanan. Kemudian paling enggak tersemeni, guru paling senyum-senyum tok wae gitu ya. Kenapa enggak pakai sandal? Wah, guru kan cuma senyum-senyum tok wae, enggak apa-apa. Ya maaf gitu tak pakai. Nah, ya, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, nada suaranya data. Adi, kamu tahu jam berapa kita masuk? Data, wajahnya juga data. Jadi sebagai kayak pengawas. Ya, pengawas. Kayak kita kalau belajar mengajar ada pengawas datang gitu, kan kudu bener gitu kan akhirnya. Murid kita juga kan seperti itu. Ketika gurunya menanyakan sebagai pemantau itu dia itu pokoknya ya kudu gawe alasan pas saya lah gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Ini dari dialog itu ya, guru dan Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Karena tadi Adi masuk terlambat. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Ada yang jawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid ketika diperlakukan seperti ini? Kira-kira. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita tanya dulu. Bagaimana kira-kira ketika, ini sudah banyak contoh videonya tapi panjang ya. Jadi kita tidak tampilkan videonya. Jadi ketika murid dihadapi, tergantung. Karena siapa ngalamin seperti ini? Dan saya juga pernah mengalaminya juga Merasa apa. Iya, merasa dihargai, tepat sekali. Jadi murid itu merasa dihargai. Misalnya dia terlambatnya atau terlambat gak ada sama sekali juga. Termasuk yang kedua, jika dulu tadi juga gak ada why. Apakah memang seperti itu atau kesengajaan atau memang?
Ini hanya sangat. Jadi kalau anak-anak ditanya, coba ditampilkan bertengkar main basket tiba-tiba bercerita. Dino pun menjadi emosi karena katanya, Dino sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali. Dino pun langsung mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Jadi kan dia menceritakan kenapa dia sampai marah seperti itu. Jadi masalahnya akan diceritakan. Jadi biarkan dia bercerita sendiri tentang apa yang dia alami, apa yang dia lakukan. Biasanya kan apalagi kalau anak kelas bawah, Ustazah aku mau dipukul loh kepalaku. Padahal nggak sengaja. Saya pernah di kelas itu 60 menit menyelesaikan perselisihan antara satu merasa dipukul, satu merasa dijigat. Jadi itu 1 jam, 2 jam pelajaran gak sinau tapi belajar saling menghargai, saling menghormati, jujur dan sebagainya. Ternyata ini memang tadi saya lagi sekali tidak akan berhasil, kita coba sabar dan istiqomah. Jadi katanya yang sulit istiqomah gitu ya. Jadi memang butuh kesabaran, butuh ini. Ya kalau sekarang belum berhasil, yakin suatu saat anak kita hatinya akan terbuka dan insya Allah akan bisa menjadi seperti yang kita harapkan, mempunyai budaya yang positif di sekolah kita. Oke, terima kasih untuk materi yang kesekian ini. Nah, oke. Jadi ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Contohnya tadi ini kita bedah. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan kedua validasi tindakan yang salah. Dan tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, gitu ya. Ada 3 tahapan. Nanti akan kita gali perdalam lagi ciri-cirinya. Lanjutkan Ustazah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ini berdasarkan teori kontrol yang awal tadi, bahwa kita tuh melakukan sesuatu itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika Anto berkelahi, dia berusaha mempertahankan diri dengan cara melawan. Nah seperti itu dia melakukan yang dia butuhkan, gitu ya. Terus kemudian semua perilaku memiliki alasan. Ditanyakan tadi sama gurunya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Terus dia cerita panjang lebar. Cuma memang ceritanya apa tidak dijelaskan secara jelas. Terus kemudian baru nanti di akhirnya kita tanyakan, apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Nah itu supaya dia sadar, dia memiliki motivasi untuk bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan dia yang menyelesaikan kesalahan itu, gitu ya. Jadi konsekuensi tapi sadar dari dia sendiri, gitu ya. Oke, coba dilanjut. Ini satu contoh, tapi contohnya sederhana, gitu ya. Sudah ya sebenarnya ini memang dia seperti itu di kelas. Apakah yang Mas Rafa lakukan tadi membawa HP sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya Bu, sekali lagi saya minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ada yang lain? Kamu akan melakukan apa? Membuat apa? Ya Bu, sekali buat poster Bu. Oke, Ibu akan terima permintaan maafan kamu dan sekarang silakan kembali ke kelas dan bersikap lebih baik daripada yang tadi. Bagaimana cara kita ketika menghadapi suatu masalah yang terjadi pada anak? Restitusi. Cara melakukan restitusi. Setelah melakukan restitusi, maka kita pun nyaman. Anak-anak juga tidak pegel sama gurunya karena nggak dihukum. Lingkungan belajarnya akan menjadi lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak belajar. Kalau di setiap kelas sudah bisa seperti itu, nanti bisa tumbuh dalam lingkup sekolah, akhirnya terciptalah budaya positif di sekolah. Oke, insyaallah seperti itu, ya. Sesi tanya jawab. Jam 1 loh ini.
Oke, silakan. Mungkin bisa menambah pengetahuan kita bersama. Iya, Us. Ini ya, sebenarnya dari tadi. Oke, ya. Saya akhiri untuk materi kita hari ini satu buah peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oke, terus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi untuk mewujudkan impian kita tadi, impian sekolahku tadi, tentu tidak langsung instan, langsung berhasil gitu ya. Kita harus bersakit-sakit dahulu. Kita harus berproses, kita harus melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Langkah-langkah kecil akan menjadi langkah-langkah besar yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan impian sekolah kita SIT Batu Salam ke depan. Oke, siap? Bismillah. Semangat. Pasti bisa. Ulangi pakai gerakan. Bismillah. Semangat. Pasti bisa. Allah Akbar. Oke, Allahu Akbar. Oke, cukup dari kita hari ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau belum bergerak dengan cepat sehingga perlu digerakkan. Maka semoga ini bisa memotivasi kita yang lain untuk segera bergerak dan bergerak agar tercapai apa yang kita sediakan. Perkenalkan, saya Sandika. Dari presentasi yang Ustazah berikan kemarin dari guru penggerak, alhamdulillah saya menjadi semakin banyak ilmu, dan ternyata saya itu selama ini masih banyak sekali kekurangan dalam mengajar anak-anak. Jadi ilmu yang kemarin itu sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan saya dan anak didik saya. Terima kasih. Alhamdulillah setelah mengikuti presentasi dari teman kami ya, guru penggerak Ustazah Juli, Ustazah Indah, dan Ustazah Evi, luar biasa ya. Meskipun saya sudah sepuh ya, di usia saya yang sudah 54 tahun ini, ternyata banyak hal yang selama ini belum kami dapatkan ilmunya ya, dan alhamdulillah itu akan menambah motivasi kami dan juga teman-teman di sini untuk tetap belajar ya, untuk tetap belajar dan belajar untuk menjadikan anak-anak didik itu kedepannya semakin lebih baik, lebih menjadi generasi yang seperti kita harapkan. Mudah-mudahan kedepannya nanti teman-teman yang belum bergabung menjadi guru penggerak dimudahkan untuk bisa bergabung di sana. Jadi kemarin presentasi budaya positif ya, Masya Allah ya. Semoga ilmunya yang diterima oleh teman-teman kami ketika menjadi semakin tambah berkah untuk sekolah kami khususnya, dan juga untuk masyarakat di sekitar sekolah kami.